Pernah tidak kalian merasa penasaran mengenai seberapa tinggi sebenarnya para nabi kita? Mulai dari Nabi Adam alaihissalam yang dikatakan memiliki postur seperti bangunan bertingkat, hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tingginya nyaris serupa dengan kita. Mengapa tinggi tubuh para nabi serta umatnya dari masa ke masa tampaknya semakin menurun? Mari kita telusuri bersama rahasia di balik fenomena ini. Bisa jadi ada informasi-informasi menarik yang belum pernah kalian ketahui sebelumnya. Coba bayangkan Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon memiliki postur tubuh yang sangat luar biasa tinggi. Lalu bagaimana dengan nabi-nabi berikutnya? Apakah mereka juga memiliki tinggi serupa? Dan mengapa tinggi badan manusia semakin berkurang seiring berjalannya waktu? Adakah kaitannya dengan perubahan kondisi alam? Atau justru ada alasan lain yang lebih mendalam? Dalam video ini, kita akan menggali berbagai referensi dan riwayat yang membahas tinggi badan para nabi. Kita pun akan mengulas berbagai teori yang berusaha mengurai fenomena ini. Mulai dari kisah dalam kitab suci hingga pandangan ilmiah kontemporer. Semua akan kita ulas secara menyeluruh, jadi siapkan diri kalian untuk sebuah perjalanan waktu yang syarat dengan wawasan dan kejutan. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan seputar tinggi badan para nabi, ada baiknya bagi kalian para penikmat cerita untuk menekan tombol like, komentar, dan subscribe agar kami lebih bersemangat lagi dalam menyusun dan menyampaikan informasi serta kisah-kisah unik dan menarik bagi kalian semua. Yuk kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Turos yang dirahmati Allah. Nabi Adam adalah sosok yang memiliki peran sangat penting dalam sejarah agama-agama samawi, khususnya Islam, Nasrani, dan Yahudi. Beliau dikenal sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dianggap sebagai leluhur seluruh umat manusia. Cerita tentang penciptaannya tidak hanya menjadi dasar banyak ajaran agama, tetapi juga menjadi lambang dari awal mula peradaban manusia, serta jalinan spiritual antara manusia dengan Sang Pencipta. Salah satu hal yang kerap menjadi pembahasan mengenai Nabi Adam adalah postur tubuhnya yang luar biasa tinggi. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Adam memiliki tinggi sekitar 60 hasta, yang jika dikonversi ke dalam satuan masa kini setara dengan kurang lebih 27,5 meter. Angka ini tentu sangat berbeda dengan rata-rata tinggi manusia saat ini yang hanya sekitar 1,7 meter. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta, sekitar 27,5 meter. Hadis riwayat Bukhari. Postur Nabi Adam alaihissalam yang sangat tinggi ini tidak hanya menjadi bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan manusia, tetapi juga memberikan gambaran mengenai bagaimana bentuk fisik manusia berubah seiring waktu. Sebagian ulama menyampaikan pendapat bahwa tinggi badan manusia mengalami penurunan dari waktu ke waktu sebagai akibat dari pergeseran zaman serta kondisi alam yang berbeda. Terkait masa kehidupan Nabi Adam sendiri, memang tidak ada tanggal atau tahun yang pasti yang dapat dijadikan referensi. Banyak kalangan ulama dan ilmuwan mencoba memperkirakan kapan tepatnya Nabi Adam hidup, namun hasilnya masih bersifat dugaan. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa Nabi Adam hidup sekitar 6.000 tahun yang lalu, tetapi hal ini masih menjadi perdebatan di antara para akademisi dan ahli agama. Yang jelas, kisah Nabi Adam sering dikaitkan dengan masa awal penciptaan manusia dan bumi. Sebagai manusia pertama, Nabi Adam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pemimpin di bumi dan mengawali kehidupan umat manusia. Bersama Hawa, Nabi Adam menjalani kehidupan baru sebagai manusia biasa. Mereka mulai belajar bercocok tanam, bertani, serta membina keluarga. Dari garis keturunan mereka inilah muncul berbagai macam bangsa dan kelompok etnis yang kemudian menyebar ke berbagai pelosok dunia. Maka dari itu, Nabi Adam merupakan tokoh yang sangat istimewa dalam perjalanan sejarah manusia, dengan tinggi sekitar 27,5 meter, dan menjadi insan pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Beliau adalah pribadi yang amat berperan penting dalam beragam ajaran keagamaan, khususnya dalam Islam. Cerita tentang kehidupannya tidak hanya menyampaikan pelajaran mengenai asal mula manusia, tetapi juga menekankan arti penting dari kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta cara menghadapi cobaan dalam kehidupan. Selanjutnya, mari kita beralih ke zaman Nabi Hud alaihi salam, sebab Nabi Idris dan Nabi Nuh kemungkinan juga mempunyai postur tubuh yang setara dengan Nabi Adam alaihi salam. Dan pada era Nabi Hud inilah dipercaya sebagai awal mula terjadinya penyusutan tinggi badan manusia. Nabi Hud merupakan salah satu dari para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala guna membimbing umatnya agar kembali ke jalan yang benar. Beliau merupakan keturunan dari Nabi Nuh dan dikenal sebagai nabi ketiga dalam urutan kenabian. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad yang dikenal sebagai kelompok masyarakat yang sangat kuat serta berpengaruh pada masanya. Namun, kekuatan dan dominasi mereka membuat mereka menjadi angkuh dan jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud berasal dari garis keturunan Sam bin Nuh. Beliau lahir di wilayah yang saat ini dikenal sebagai Hadramaut, Yaman. Sejak masa kecilnya, Nabi Hud dikenal sebagai pribadi yang arif, jujur, serta memiliki akhlak yang luhur. Beliau tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi oleh praktik penyembahan berhala. Namun demikian, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap teguh dan tidak tergoyahkan. Nabi Hud diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan petunjuk kepada kaum Ad yang hidup sekitar tahun 2400 hingga 2300 sebelum Masehi. Kaum tersebut dikenal sebagai salah satu masyarakat yang paling kuat dan sejahtera pada masanya. Mereka tinggal di kawasan yang subur serta memiliki kekayaan sumber daya alam. Akan tetapi, kemakmuran itu membuat mereka tinggi hati dan berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mulai menyembah berhala dan melakukan berbagai bentuk kemaksiatan. Nabi Hud diutus untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyampaikan perintah dan petunjuk Allah dengan penuh kesabaran serta kelembutan hati. Namun, sebagian besar dari kaum Ad menolak dakwah Nabi Hud, bahkan mencemooh dan mengancam beliau. Mengenai tinggi tubuh Nabi Hud, beberapa catatan riwayat menyatakan bahwa beliau memiliki postur tubuh yang sangat menjulang. Dalam beberapa sumber disebutkan bahwa tinggi Nabi Hud sekitar 60 hasta. Dengan kata lain, tinggi beliau diperkirakan mencapai antara 27 hingga 30 meter. Ukuran yang sangat luar biasa ini memang terdengar tak biasa bagi manusia masa kini. Akan tetapi, demikianlah yang disebutkan dalam sejumlah literatur agama. Kaum Ad sendiri konon memiliki tinggi yang luar biasa. Bahkan ada yang melebihi tinggi Nabi Hud. Beberapa menyebutkan bahwa sebagian dari mereka memiliki tinggi mencapai sekitar 40 meter. Nabi Hud adalah pribadi yang memiliki kesabaran luar biasa dan penuh hikmah. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing kaum Ad yang terkenal angkuh dan gemar berbuat durhaka. Meskipun banyak yang menolak ajaran yang beliau sampaikan, Nabi Hud tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya sebagai penyampai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggi badan beliau yang luar biasa juga menjadi salah satu karakteristik yang kerap disebutkan dalam berbagai riwayat. Lalu, mengapa setelah era Nabi Hud tinggi badan manusia terus mengalami penyusutan? Untuk menjawab hal ini, terdapat beberapa aspek yang diyakini memengaruhi. Berdasarkan berbagai riwayat yang menuturkan kisah para nabi terdahulu, disebutkan bahwa umat manusia di masa lampau memiliki postur tubuh yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan manusia masa sekarang. Setelah masa Nabi Hud, secara bertahap tinggi badan manusia mulai mengalami penurunan. Fenomena ini bisa dihubungkan dengan sejumlah faktor seperti perubahan kondisi lingkungan, perbedaan pola makan, serta evolusi genetika. Dan yang paling utama, penurunan postur tubuh manusia dari generasi ke generasi juga merupakan bagian dari takdir serta kehendak Allah yang mengatur keseimbangan seluruh isi alam semesta. Selanjutnya, kita beralih jauh ke era Nabi Musa untuk mengamati perbedaan antara masa Nabi Hud dan masa Nabi Musa. Untuk para nabi lainnya, tidak dijelaskan secara rinci mengenai postur tubuh mereka, karena tidak terdapat riwayat yang sahih dan tegas yang menjelaskan ukuran tinggi badan nabi-nabi tersebut secara mendetail.
Oleh sebab itu, dalam tayangan ini saya hanya akan menyebutkan beberapa nabi yang tinggi badannya tercatat secara jelas dalam sumber dan riwayat yang dapat dipercaya. Maka dari itu, Nabi Musa alaihissalam merupakan salah satu dari nabi-nabi yang paling dikenal dalam 3 agama besar: Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam ajaran Islam, kisah kehidupan Nabi Musa sangat sering disebutkan dalam Al-Quran, menjadikannya salah satu nabi dengan cerita yang paling lengkap. Di dalam kitab suci itu, beliau dikenal melalui berbagai mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti peristiwa membelah Laut Merah serta turunnya wahyu berupa kitab Taurat di Gunung Sinai. Di samping kisah-kisah agung tersebut, terdapat pula sejumlah informasi menarik untuk diulas, misalnya mengenai tinggi badan Nabi Musa serta periode waktu kehidupannya. Rincian ini memberikan kita gambaran yang lebih nyata mengenai sosok Nabi yang luar biasa ini. Dalam beberapa sumber, disebutkan bahwa tinggi badan Nabi Musa berada pada kisaran 5 hasta, atau setara dengan kurang lebih 2,25 hingga 2,8 meter. Ukuran ini tentu membuat kita merasa takjub karena jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tinggi tubuh manusia zaman sekarang. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat Musa, ia adalah seorang laki-laki berkulit sawo matang dan bertubuh tinggi, seperti seorang pria dari kaum Syanu'ah." Hadits ini tercatat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan gambaran tentang ciri-ciri fisik Nabi Musa alaihissalam. Walaupun dalam hadits ini tidak disebutkan secara eksplisit angka 5 hasta, deskripsi tersebut menguatkan pendapat bahwa beliau memiliki tubuh yang tinggi. Mengenai masa hidup Nabi Musa, banyak ahli sejarah dan pakar tafsir sepakat bahwa beliau hidup pada kisaran abad ke-13 hingga abad ke-12 sebelum Masehi. Nabi Musa dilahirkan di Mesir pada saat pemerintahan Firaun Ramses II, atau kemungkinan pada masa pemerintahan Firaun Merneptah. Kisah kelahiran Nabi Musa serta masa kehidupannya banyak dijelaskan dalam Al-Quran, seperti yang terdapat dalam surah Al-Qasas ayat 7 sampai dengan 14. Dalam ayat-ayat ini dijelaskan bagaimana ketika masih bayi, Musa dihanyutkan di sungai oleh ibunya untuk menyelamatkannya dari kebijakan Firaun yang membunuh setiap bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel. Kemudian ditemukan oleh keluarga kerajaan Mesir dan dibesarkan di lingkungan istana. Al-Quran memuat banyak narasi tentang kehidupan Nabi Musa. Salah satu peristiwa paling masyhur adalah saat terbelahnya Laut Merah, yang terjadi ketika Nabi Musa memimpin umat Bani Israel untuk keluar dari Mesir. Peristiwa tersebut tertulis dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami membelah lautan untukmu, lalu kami menyelamatkan kamu dan menenggelamkan Firaun beserta para pengikutnya, padahal kamu semua menyaksikan sendiri." Al-Baqarah ayat 50. Dari kisah-kisah tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa Nabi Musa adalah seorang nabi yang memiliki banyak keajaiban dan kisah yang menakjubkan. Tinggi badan beliau yang dalam riwayat disebutkan sekitar 5 hasta memberikan kita bayangan yang lebih nyata tentang sosok beliau. Kisah-kisah beliau yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis menjadi bukti atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pentingnya peran Nabi Musa dalam sejarah umat manusia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah figur yang sangat berpengaruh dalam perjalanan sejarah umat Islam. Beliau merupakan nabi terakhir yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Banyak hal dapat kita teladani dari kehidupan dan akhlak beliau. Salah satunya adalah tentang postur tubuh beliau serta masa kehidupannya. Menurut sejumlah riwayat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki tinggi badan yang sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib dijelaskan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang dengan tinggi badan proporsional, tidak tinggi menjulang dan juga tidak pendek, dengan rambut yang panjangnya mencapai bagian bawah telinga dan warna kulit yang cerah berseri. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berdasarkan riwayat tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa beliau memiliki postur tubuh yang seimbang dan harmonis, yang dalam bahasa kita sehari-hari biasa disebut dengan istilah tinggi yang ideal.
Banyak cendekiawan Muslim menyebutkan bahwa tinggi badan beliau berada pada kisaran rata-rata tinggi pria Arab di masa itu, yaitu kurang lebih 175 cm. Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal, di tahun yang dikenal sebagai Tahun Gajah, atau diperkirakan jatuh pada tanggal 26 April, tahun 570 atau 570 Masehi di kota Makkah, yang berada di wilayah Jazirah Arab. Tahun kelahiran beliau disebut sebagai Tahun Gajah, karena pada saat itu, pasukan bergajah dari wilayah Yaman yang dipimpin oleh Abraha berusaha menyerang kota Makkah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Namun upaya mereka gagal total berkat perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril pada usia 40 tahun, tepatnya pada tahun 610 Masehi. Wahyu tersebut menjadi titik awal dari masa kenabian beliau yang berlangsung selama 23 tahun, terdiri atas 13 tahun di kota Makkah dan 10 tahun berikutnya di kota Madinah. Rasulullah Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi di kota Madinah. Kisah hidup beliau banyak direkam dalam hadis-hadis yang sahih dan juga dalam berbagai karya sejarah Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya." Al-Hijr ayat 9. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah petunjuk hidup yang akan senantiasa terjaga keotentikannya sepanjang masa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan pribadi yang memiliki tinggi badan yang ideal dan seimbang, serta beliau hidup dalam periode yang sangat krusial dalam sejarah perkembangan agama Islam, yaitu dari tahun 570 Masehi hingga 632 Masehi. Seluruh kisah dan ajaran beliau tetap relevan hingga kini dan terus menjadi panutan bagi seluruh umat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Cerita dari para nabi senantiasa membawa pelajaran berharga, termasuk mengenai tinggi badan mereka yang begitu menakjubkan bila dibandingkan dengan manusia masa kini. Nabi Adam, sebagai manusia pertama, disebut memiliki tinggi sekitar 60 hasta, atau kira-kira 27,5 meter. Akan tetapi, penurunan tinggi badan manusia dari zaman ke zaman merupakan bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat beberapa hal yang diduga menjadi penyebab dari perubahan tinggi manusia ini. Yang pertama adalah kondisi alam dan kebiasaan makan. Pola konsumsi yang mengalami perubahan dari masa ke masa serta ketersediaan gizi yang berbeda di tiap zaman dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik manusia. Selain itu, manusia terus menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya. Tubuh yang lebih pendek mungkin lebih hemat dalam penggunaan energi dan lebih cocok untuk menghadapi gaya hidup modern. Tak hanya itu, faktor perubahan genetik yang berlangsung secara turun-temurun juga memiliki peranan penting dalam memengaruhi tinggi badan manusia. Pada akhirnya, seluruh perubahan tersebut adalah bagian dari rencana agung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Segala perubahan yang terjadi di dunia ini merupakan tanda dari kekuasaan dan kebijaksanaannya. Sebagai manusia, tugas kita adalah bersyukur dan mengambil pelajaran dari setiap hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Semoga kita senantiasa diberi pemahaman dan kemampuan untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan ketentuannya. Sekian dari saya. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah menyaksikan sampai akhir. Apabila terdapat hal yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kekeliruan atau kekurangan, itu semata berasal dari saya pribadi sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan.